katanya Bapak Aing. Tapi pas nyampe Cirebon Timur, disambut spanduk. Bukan Bapak Aing, tapi Bapak Tiri. Gokil ya. Warga udah nggak tahan, bro. Jalan rusak parah, nggak pernah dibenerin. Tapi pejabat datang malah disuguhi kritik yang nancep sampai ke hati. 5 spanduk tersebar di titik strategis, dari pintu tol, pagar rumah warga, sampai pinggir jalan utama. Pesannya jelas, Cirebon Timur butuh perhatian. Bukan cuma kunjungan seremonial. Tokoh masyarakat pun angkat suara. Kami bukan mau ribut, cuma mau didengar. Jadi Kong Deddy, datanglah bukan sebagai simbol, tapi sebagai solusi. Karena di sini, slogan Bapak Aing udah basi. Yang rakyat mau, itu Bapak yang peduli. Nah, sekarang gue tanya, menurut lo semua, jalan rusak parah di Cirebon Timur ini salah siapa? Pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi? Coba tulis komentar lo, biar suara kita makin nyaring, bro. Penting tadi, Deddy Mulyadi datang ke Kabupaten Kuningan, disambut terus padu-padu di sana. Bapak Aing, geus butuh media, boykot, gubernur konten. Anjir, iya bahasa keras pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys semuanya? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, ada 2 berita hari ini, dimana yang pertama yaitu kritikan dari warga Cirebon yang menyatakan bahwa jalan di Cirebon memerlukan perbaikan. Dan hal ini dinyatakan sikapnya bahwa Kang Deddy Mulyadi bukan lagi Bapak Aing bagi Cirebon, melainkan Bapak Tiri. Mungkin saja Kang Deddy Mulyadi untuk saat ini belum bisa kinerjanya menyampai ke Cirebon, melainkan masih ada tahapan-tahapan yang mungkin ke depan bisa saja Cirebon menjadi prioritas berikutnya. Dan untuk berita yang kedua yaitu mengenai spanduk yang dipajang di depan kantor Bupati Kuningan yang memboikot Kang Deddy Mulyadi atas dasar kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menyatakan ada realokasi anggaran untuk iklan media. Dan di sini para wartawan merasakan ada sesuatu hal yang salah menurut mereka, melainkan sebenarnya anggaran ini dipangkas untuk kepentingan yang lebih tepat, yang bisa dipangkas dan bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih penting daripada itu. Dan bagaimana reaksi Kang Deddy Mulyadi? Tentu saja membuat ini pernyataan Kang Deddy Mulyadi membuat sebuah tamparan bagi pada mereka yang mengkritik atau mengkritik kinerja serta kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Berikut ini tanggapan Kang Deddy Mulyadi dinyatakan di Kabupaten Cirebon pada acara Musrembang hari ini. Dan pernyataannya itu daging semua, dan kita simak hingga selesai. Berikut pidato Kang Deddy Mulyadi. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk menapak diri dalam sebuah rencana kepentingan jangka panjang tentang bagaimana wujud Indonesia masa depan, wujud Jawa Barat masa depan, dan wujud seluruh kabupaten kota masa depan, dan seluruh kelurahan dan desa masa depan yang dipimpin oleh para guru dan para pejabat. Yang saya hormati Pak Mendagri yang hari ini hadir, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian juga yang mewakili Menteri Bappenas. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan musrembang bukanlah kegiatan ritual administratif, tetapi meletakkan kata dalam angka dalam
perusahaan BPK di target utama adalah WPP. Saya memahami pembangunan para hadirin semua. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tadi sudah disebutkan semuanya oleh Pak Ketua DPRD. Dan sangat istimewa pada hari ini juga kita dihadiri oleh sewesiri simila walawangi sekeserer pajajaran, baik anu mau di Sumedang, au mau di Cirebon, dan anu mau di sudut di Kuningan. Sisa peradaban yang masih tersisa, yang memiliki garis genetika yang hari ini masih ada, yang mungkin Bupati Bogor gelisah karena tidak ada sekeserer mau di Bogor dalam bentuk kasultanan atau kasepuhan. Tapi masih ada Bupati, yaitu sekeserer yang ada dalam kasepuhan yang terhampar di wilayah Banten, wilayah Bogor, wilayah Sukabumi, wilayah Cianjur sampai Garut. Saya akan bicara tentang perspektif kebudayaan. Ada 3 kerangka berpikir tentang sejarah keberadaban masyarakat Sunda yang terdiri dari Sunda Kulon, Sunda Kidul, Sunda Tengah, Sunda Wetan, dan Sunda Kalir. Yaitu ada 3 variabel ideologi dan politik. Yang pertama awalnya adalah variabel kasepuhan. Variabel kasepuhan itu adalah cita-cita peletakan kerangka dasar tentang politik zaman itu yang mengembangkan ajensi tertampu sebagai sendi dasar pembangunan kepemimpinan, kemudian berkembanglah titah Sibaduga bernama ajaran Siliwangi. Ajaran Siliwangi itu sesungguhnya ajaran yang memadukan tentang manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil dalam kaidah Islam, rawayan jati dalam kaidah Sunda, bahwa manusia Siliwangi itu adalah manusia yang bersatu dengan tanahnya, manusia yang bersatu dengan airnya, manusia yang bersatu dengan udaranya, manusia bersatu dengan panas mataharinya. Kebersatuan itu naik pada tingkatan yang kedua, yaitu persenyawaan. Persenyawaan naik ke tingkatan yang ketiga adalah penyerahan. Penyerahan naik ke tingkatan yang keempat adalah ketiadaan. Tingkatan yang pertama bersatu itu sifatnya material. Tanah, air, udara, matahari secara material disatukan, maka dia akan melahirkan kehidupan. Cara bersatunya harus simbiosis, mutualisme. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mematikan. Andai kata satu mati itu demi yang lain, andai kata demi yang lain dia memangsa bukan karena keserakahan, dia adalah karena ekosistem yang mengharuskan dia berbuat seperti itu. Maka sesungguhnya dalam filsafat dasar ini Teh Rike dan Kang Dede serta Teh Jihan itu kita bicara tentang filsafat dasar dunia. Pasti dunia terbelah dalam 2 filsafat, yang satu barat, yang satu timur. Barat mengajarkan apa? Barat mengajarkan bilium kontra homo omnibus, bahwa manusia satu sama lain itu saling menaklukkan. Hubungan manusia dengan alam itu saling menaklukkan. Alam ditaklukkan, dieksploitasi. Alam ditaklukkan, dieksploitasi. Maka lahirlah revolusi industri. Dari revolusi lahirlah industrialisasi. Dari industrialisasi lahirlah kolonialisme. Dari kolonialisme lahirlah kemerdekaan. Dari kemerdekaan lahirlah revolusi industri kedua. Lahir ke revolusi kedua kapitalisasi yang berbungkus kesejahteraan dengan model pendekatan orang kaya boleh terus kaya, tapi syaratnya dia harus bayar pajak yang tinggi. Negara memungut pajaknya dikontrol oleh demokrasi dengan trias politika. Trias politika membagi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah kemakmuran. Maka pajak itu harus melahirkan sistem negara yang menjamin orang miskin punya rumah, orang miskin punya sekolah, orang miskin punya harapan masa depan, ada jaminan kesehatannya, orang miskin punya jaminan hari tua, meski dia nganggur negara tetap menggajinya. Gaji ini diperoleh dari siapa? Dari kaum kapitalis yang membayar pajak dengan mahal pada negara. Negara mendistribusikan untuk melindungi mereka dari cengkraman kapitalisme itu. Apakah
kita bagian dari matahari itu sendiri, maka dia adalah persenyawaan. Seluruh persenyawaan itu masuklah nilai yang namanya ruh. Ruh itu mengajarkan rububiyah. Rububiyah itu mengajarkan penghambaan. Maka manusia yang bersenyawa dengan tanah, air, udara, dan mataharinya, dialah manusia yang menghamba pada Tuhannya. Melalui apa? Melalui penghormatan pada tanah, air, dan udara. Nah, kenapa? Karena Tuhan disembah oleh kita. Melalui apa? Melalui kita yang dihadirkan di muka bumi. Tak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tak memahami matahari. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak memahami air. Kau tidak akan bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami udara. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami tanah. Kenapa? Karena seluruh rangkaian peristiwa material itu kan kaidah Islam. Dia dalam setiap hari bertasbih pada Allah. Dia berkata la ilaha illallah. Maka air la ilaha illallah. Maka matahari la ilaha illallah. Maka bulan la ilaha illallah. Maka udara la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah dalam tasbihnya, dalam bahasanya. Maka dalam riwayatnya ada nabi yang memahami bahasa ular, ada nabi yang memahami bahasa binatang. Itu sesungguhnya adalah kerangka pemahaman bahwa manusia yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW sesungguhnya dia harus bisa memahami bahasa Nabi Sulaiman, harus bisa memahami penyerahannya Nabi Isa alaihissalam, harus bisa memahami kegagahan dalam menguasai teknologi Nabi Musa alaihissalam. Maka seluruhnya diwujudkan dalam nama Nabi Muhammad SAW. Nah, seluruh kerangka itu dalam kaidah Sunda, Timur, Barat, Kulon, Wetan, Tengah itu sama Siliwangi. Ajarannya apa? Ajarannya saruduk, saigel, sababon, sapihannya, tacai jadi salubi, kadarat jadi saloga, tara bagirang, irang, tampian. Karena itu saruduk, saigel, maka dia ada kalimat 3, ada kalimat 1 yang direnggekeun, 2 yang diigalkeun, yang ketiga anu ngarenggekeun jeung migalkeun. Kemanunggalan itulah yang disebut dengan insan kamil. Maka kaum insan kamil, kaum rawayan jati, kaum manusia Indonesia, dia tidak pernah sama sekali mengakui apa yang dia lakukan. Kalimatnya apa? Hidup syukur sasamperan, awak ukur sasampaian, sariring-riring dumadi, sarengkar saperkola, sadaya kersani Gusti. Kata Kiai Pak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, itu Pak Iwan mengatakan, itulah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau kerangka pembangunan seperti ini, apa sih yang dicita-citakan oleh saya selalu bergurau air mata. Kenapa? Yang dicita-citakan adalah mengembalikan kembali tatar Sunda pada ajaran Siliwangi, bukan ajaran kemusuhan. Mengembalikan kembali tatar Sunda pada ajaran titah penciptaannya, bahwa dia adalah segenggam tanah yang tercipta asal Allah sedang bersih. Maka mengembalikan kembali pada ekosistem dalam pembangunan modern, mengembalikan tanah Sunda pada konkret. Yang ada cuman beda, yang satu berdasarkan keyakinan, yang satu berdasarkan proyek, konkret ke proyek. Nah, karena ini yang dibangun, maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia lakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat waktu saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak juga mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicaretin ke bedang liur saya jadi Bapak bersih. Bapak bersih. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran terorkestrasi. Ada perencanaan, ada PPK-nya,
percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena dia harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada apa? Nanti perubahan anggaran, nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit. Kenapa? Para raja POC itu membangun, tidak ada itu persetujuan DPR. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SD Kiragung. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu faktor kritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng, gubernur mah lain bapak aing, lain bapak terek. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten, kunaon jalan kabupaten maka aing dari siaran, kunaon tengah kabupaten kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghambur-hamburkan uang, gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri, gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit, gubernur tidak ngurus sungai yang kotor, gubernur tidak ngurus tawuran, gubernur tidak ngurus anak mabok, gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras, gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 dalam setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe duitnya dihambur-hamburkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel dari hotel ke hotel. Kritik saya bukan dibalik. Ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Aing digawe dikritik. Karena tidak objektif. Betul Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya kirimkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sili-sili bagi seret Pajajar, aing kayak ningali Sunda anjir di lembur masyarakat. Makanya Presiden berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apapun. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah Presiden Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di sana sudah ada pemimpin yang membela. Jadi karena ideologi saya tidak. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun bisa berada kajian. Bahwa silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintah ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayah benda serapret nama Allah. Ini penting. Negeri ini memerlukan saya ini hari ini. Nah, untuk itu apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan diajaran Siliwangi itu konkret itu. Ini simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu yang sebenarnya harus bersih.
sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS. Orang-orangnya Bapak nggak berani nertibin. Dari dulu Pak, saya tahu dari dulu. Saya nanya Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak. Ayo wali kota, wali kota lurah. Nah, kalau seperti itu, apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datangin. Saya akan bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Di Indonesia itu, di Sunda itu harus dimulai dengan berani. Kenapa? Kalau tidak mulai, orang Sunda itu turut mundi. Orang Cirebon juga sama, ada Sunda kene. Cuma ada 3 variabel kebudayaan di Cirebon. Ada Sunda Cirebon, ada Sunda asalnya dari Priangan, kemudian ada Jawanya Jawa Cirebonan yang dipengaruhi oleh kebudayaan dari Jawa Tengah. Saya paham itu. Nah, kenapa turut mundi? Loh, orang Sunda itu kalau sudah dimulai beres, Pak, nanti juga ngomong kabe jemaing. Nanti ada teman kita yang sahabat kita langsung ngomong, tapi kebetulan aing. Diajar silat tadi aing. Orang Sunda, kemudian orang Sunda tuh begitu karakternya, turut mundi nanti rame, dan itu bisa. Dan hari ini ketika mulai, siapa yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, kebijakan kabupaten kota yang diberi pada rakyat? Rakyat, Pak. Melakukan pembelaannya pada apa? Dengan memberikan komentar dukungan melalui jejaring sosial. Dan itu demokrasi terbuka, Pak. Dan itu partisipasi publik. Siapa yang melawan arus media sosial, yang itu mendukung kebijakan pembangunan, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan rakyat yang memilihnya sendiri. Nah, kalau seperti itu kita harus merangkap pada apa? Pada nilai, value. Pembangunannya bagaimana? Dimulai dari realisasi hutan. Kenapa? Sumber mata air. Kenapa? Ini masa depan, Pak. Kenapa? Gak akan ada industri di Cirebon, gak akan ada industri di Indramayu, gak akan ada industri di Subang, gak akan ada industri di Kerawang, gak akan ada industri di Bekasi, di Purwakarta, di Bogor, kalau hulu sungainya tidak diselamatkan. Kalau aliran Cimanuk, Tarum Timur, Tarum Barat, dan seluruh aliran sungai di Jawa Barat yang bermuara pada gunung-gunung yang ada di Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, tidak tertata, tidak terjaga, termasuk Kabupaten Majalengka. Kenapa? Kehancuran di gunung akan berdampak pada kehancuran di wilayah lembah pendataran. Maka konsepnya Gunung Kudu Awian, Lekop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawan, itu konsep tritangkunya tata Sunda, ajaran Karuhun yang mengajarkan tentang bagaimana tata Sunda dibangun dalam kerangka itu. Siapa yang menerjemahkan sistem pembangunan Kanjeng Prabu? Walanda. Karena Walanda menjelaskan dalam apa? Satu, di daerah gunung rakyatnya harus tetap kerja agar dia tidak mengambil hutan dengan pohon-pohonnya. Dibuatlah yang disebut dengan sabuk hijau. Sabuk hijau itu berbentuk apa? Perkebunan teh. Itu menjaga kemakmuran di wilayah gunung. Disebutlah sabuk hijau. Nah, sabuk hijau ini itu menjaga ekosistem pegunungan. Nah, kemudian sabuk hijau ini juga menjaga aliran sungai. Maka Belanda membangun Tarum Timur, Tarum Barat, Bendungan Walahar, berbagai bendungan estetik yang sampai hari ini masih kokoh. Dibuatlah jaringan. Kata Belanda itu, kalau orang Jawa Barat pengen makmur, maka gunakanlah sungai sebagai jaringan transportasi. Itu kan? Maka dibuatlah rencana perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta.
jati, ukiran jati, pahatan jati, daunnya menjadi ekosistem ekonomi, lahirlah nasi jamblang. Kita ini yang sekolahnya sampai doktor, tinggal produk naik dengan leluhur kita yang tidak sekolah punya multi produk peradaban yang keren. Nah, kemudian ini kan harus diramu dalam sebuah rencana. Tahun 2026 kita mau terukur, punya alokasi berapa, prioritas utama apa yang harus dibangun. Maka saya menerjemahkan dalam kerangka teknis. Jalan kudu lecir, cai kudu ngalir, beteng raya kudu kuncir, untungna kudu nyengir. Ditambah bahasa deui da urang Sunda mah banyak rek di Cirebon da Indramayu kudu heureuyna kajut kudu ngajuncir. Apakah kajut itu bahasa porno? Tidak, itu bahasa cawokan. Cawokan itu apa? Bahasa orang Sunda yang belak-belakan, orang Cirebon yang belak-belakan, ngomong samona adek sancrek. Nah, maka kajut bisa dirubah menjadi bahasa yang multi event dan produk. Satu, ketika kajut dipakai tempat uang jadilah kajut punah. Ketika menghadapi orang yang penakut, maka orang Sunda nyebut siga kajut dina punuk. Maka ketika menghadapi orang yang pemalu, maka kajut dinutarang. Ketika menghadapi orang yang malas, laer kajut. Ketika menghadapi perempuan nakal, hamur kajut. Ketika menghadapi wanita hamil, bukan sederhana. Makanya orang priangan yang Cianjur jangan ngukur gayanya Cirebon, nggak boleh. Kenapa? Beda. Di Subang aja ada Subang Kasomalang, ada Subang Pamangku, kan beda gaya. Tapi rasa sama. Nah, di sini ini dulu satu, infrastruktur jalan harus terkoneksi. Infrastrukturnya apa? Satu, jalan tol pemerintah pusat, nanti juga ada investasi provinsi, ada investasi pemerintah kabupaten kota. Dan harapan saya ke depan itu jalan tol itu adalah menjadi jalannya investasi, bukan orang lain yang punya. Harapan saya kita yang punya. Kenapa? Orang lewat di jalan itu makin lama pendapatannya masuk lagi daerah, maka nanti Bang Jabar investnya di jalan tol yang strategi, jalan tol di Bandung. Itulah investasi ke perusahaan yang bangkrut, jaminan anak bohong. Padahal kalau saya ngomong, Direktur Bang Jabar dulu sekolah perbankannya tinggi melalui seleksi OJK, geningan melalui seleksi OJK, sekolah luhur 4 triliun lolos, 3 triliun lolos, 2 triliun lolos, temaraya dua jaminan anak kunaon eta teh sabab teu ngelola make rasa. Ukur make pikiran rasa. Kalau kurang ge jadi ada sekolah, kemudian buta huruf bisa jadi haji 4 kali dagang di pasar, dagang daging, make rasa teu bisa katipu. Salah kita bagian mereka pahami, make rasa. Bagaimana? Nah, ini terkoneksi, maka terkoneksi jalan nasional, jalan tol, nanti ke jalan nasional, jalan provinsi, nanti jalan kabupaten, jalan desa. Maka perencanaannya harus terkoneksi, Pak, tidak boleh masing-masing. Nanti desa bangun mana, provinsi, kabupaten bangun mana, provinsi bangun mana. Bila perlu perencanaannya bareng, bangun jalan provinsi di sini, koneksikan dengan jalan kabupaten di sini, koneksikan dengan jalan desa di sini. Itulah disebutnya hari ini perlu berkumpul antara bupati wali kota masing-masing berdiskusi agar terjadi konektivitas itu. Jangan sampai setelah jalan tol, jalan provinsinya jelek, setelah jalan provinsi, jalan kabupatennya jelek, setelah jalan kabupaten, jalan desanya jelek, terkoneksi, terblok. Tuh. Nah, kemudian provinsi akan menyelesaikan apa? Tahun 2027 jalan provinsi ditargetkan 100% selesai. Setelah itu apa dari provinsi? Kita akan mengintervensi jalan-jalan kabupaten. Kita akan mengintervensi jalan-jalan desa apabila kabupaten dan desanya fiskalnya rendah. Di mana itu? Wilayah gunung. Kenapa wilayah gunung tidak ada pendapatan seperti wilayah industri? Harus dilindungi mereka. Harus. Kenapa?
bentuknya estetika, jalannya estetik, kemudian jembatannya estetik, lengkungan-lengkungan pengaman jalannya estetik, saung-saung sawahnya estetik, kemudian rumah-rumah dinas pengisi penghuni, penjaga aliran sungainya estetik, penjaga danau-danaunya estetik. Maka perspektif yang kedua hari ini adalah Bapeda harus punya catatan berapa ribu jumlah mata air di Jawa Barat, sumbernya dari mana, berapa ribu embung, berapa ribu danau, berapa ribu setu, kata orang Bekasi. Diidentifikasi untuk apa? Segera ditata, sertifikatkan menjadi milik negara. Hati-hati kalau tidak segera disertifikatkan. Besok pengusaha datang ke situ, ada hotel, kemudian ada danau, maka dia pagar, dia klaim itu adalah danau dia. Ini arsip, Pak. Anggaran yang cukup. Nah, ini ditata, kemudian nanti bikin desain-desain bagaimana penataan irigasi, saung-saung irigasi, saung sawah. Saya ingin ada konsepnya. Untuk apa? Hamparan Jawa Barat, hamparan tanah Sunda adalah hamparan bumi katulistiwa yang terpancar dengan siliwanginya, yang terhamparnya dengan tata estetikanya. Kan seperti itu. Tetapi ketika mengalami pertumbuhan, tata ruangnya jaga. Jangan sampai ketika diserbu pariwisata mengesampingkan aspek tata kelola tata ruangnya, menyampingkan aspek-aspek perlindungan lingkungannya. Kan kacau. Kenapa kekacauan terjadi? Puncak itu adalah gambaran dan Cianjur gambaran kekacauan dalam pengelolaan tata ruang. Sikat semuanya, nggak bisa. Ini harus dibuat. Nah, kalau semuanya sudah estetika, maka kita melangkah lagi pada apa? Pada pembangunan sumber daya manusia, di mana fasilitas pendidikan harus terintegrasi antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Karena SMP itu menurut saya pendidikan dasar. Nah, untuk itu sekolahnya harus beradab. Maka desain arsitektur sekolahnya harus berarsitektur berbasis lingkungan. Kalau orang Cirebon pakai arsitektur Cirebon, orang Bogor pakai arsitektur Bogor, orang Ciamis pakai arsitektur Ciamis. Maka hamparan rumah atau hamparan sekolah itu menjadi hamparan bangunan-bangunan estetika. Setiap sekolah, ruang di setiap kelasnya harus ada toiletnya, harus ada lingkungannya. Sekolah dibuat dalam berbasis kelautan, berbasis pertanian, berbasis kehutanan, berbasis industri. Itu dibuat seperti itu. Nah, setelah itu terkoneksi dengan baik, maka kendalikan jumlah penduduknya. Kenapa? Angka kelahiran di Jawa Barat, mudah-mudahan saya tidak salah, itu 900.000 per tahun. Anda bangun apapun, kalau jumlah penduduk tidak terkendali, mau di mana? Imah merek di mana? Cicing merek di mana? Bekasi lonjakan penduduk yang besar hari ini sudah menggurus seluruh daerah aliran sungai habis, sawah habis, industri berkembang iya, tetapi melahirkan manusia yang mengalami problematika lingkungan yang berat. Tawuran tidak berhenti, geng motor tidak berhenti. Kenapa? Lingkungannya berantakan. Nah, ini harus segera diatur. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, orang harus mengerti hak dan kewajibannya. Maka saya menyampaikan pada mereka yang memiliki ekonomi yang berat maupun yang kaya, persen dua-duanya sama, segera lakukan program keluarga berencana. Ini di era Pak Harto, program ini boomingnya luar biasa. Menteri Haryono Siono sampai hari ini masih sering memberikan pandangan. Kenapa? Kecemasan bonus demografi itu bisa menjadi keberkahan, bisa menjadi keberkahan. Oke, kalau negerinya kayak Tiongkok, negaranya tersistem, pemerintahnya kompak, ideologi komunisnya berbasis kapitalisme, dia bangun negara dengan cepat, teknologi berkembang, yang melawan negara turun, tentaranya turun, akhirnya negara menjadi raksasa. Ketika raksasa dihadapi negara besar, setelah itu dia investasi, bikin kereta cepat, bikin bandara di mana-mana, bahannya dari dia, orang dia yang kerja, duitnya dari dia, kita setor. Mending kalau kayak mereka, kita belum kayak mereka. Kalau modelnya seperti ini terus, cuma orang yang terlalu banyak, mau di mana nyimpen
nggak bisa. Begitu. Kan faktanya rumahnya roboh, sakit di rumah sakit tidak bisa bayar. Betul, tapi negara kita kan belum bisa memberikan jaminan yang sempurna. Ada BPJS, tidak semuanya ditanggung BPJS. Udah dikadek, tidak bisa dipakai BPJS, nggak bisa. Anak korban geng motor tidak bisa pakai BPJS. Aki-aki tukang jagung di Tasik patah tangannya oleh geng motor tidak bisa pakai BPJS. Masih mending sekarang ada gubernur yang bisa mengintervensi. Ayo datang di Pak Mayar, kalau gubernurnya tolong gimana? Sudahlah. Kita ini harus rasional. Nah, kemudian setelah itu sudah terkendali keluarga berencananya, maka sistem lingkungannya harus segera dibenahi. Kesehatan warga harus dijamin. Kesehatan warga bukan pada jaminan BPJS. Kesehatan warga dijamin dengan pola hidup kita yang sehat. Sudah. Barang kita kalau masuk Amerika, masuk luar negeri, kalau ada unsur kimianya tidak diterima. Ada unsur pestisidanya balik. Tapi produk impor luar negeri buah-buahan semuanya penuh dengan pestisida. Lurus bisa. Orang lain memproteksi rakyatnya dengan kebijakan negaranya demi keberlangsungan negaranya. Mereka kokoh, barang terbaik tidak boleh dijual. Hal yang terbaik tidak boleh. Di kita terbalik, yang organik diekspor, yang kimiawi diharamkan. Apa yang terjadi? Rumah sakit penuh tiap hari. Puskesmas penuh tiap hari, Pak. Negara akan menghabiskan uang bertriliun-triliun untuk apa? Berobatnya rap. Caranya bagaimana? Kembalikan pendidikan pada karakternya. Anak-anak bawa bekal sekolah. Sebelum ada MBG berlangsung 100%. Kemudian apa? Agar nasinya dapat disiapkan oleh ibunya. Ikannya disiapkan oleh ibunya. Airnya disiapkan oleh ibunya, air putih atau air teh. Dibawa ke sekolah, dimakan secara bersama-sama. Ke sekolahnya jalan kaki dengan jarak tempuh yang memadai. Yang terlalu jauh dipersilakan menggunakan kendaraan. Untuk apa? Anak-anak kita agar kokoh kakinya, agar kokoh jantungnya, agar kokoh paru-parunya, agar kokoh ginjalnya. Setiap hari anak-anak kita minum air putih secukupnya. Dia menjadi anak-anak hebat yang usianya 100 tahun, 90 tahun. Anak-anak kita hari ini kakinya tidak pernah berjalan, tidurnya jam 4. Setiap hari lihat saya HP. Kemudian minumnya adalah minuman berkemas yang dibeli dari warung dengan gulanya saya ragukan. Makanannya makanan yang tersebar, minyaknya 3 minggu tidak diganti. Apa yang terjadi? Anak-anak kita lemah, mudah sakit. Bahkan saya mendapat informasi masuk TNI hari ini banyak yang lari kemudian loncat dari mobil kakinya patah, kakinya keseleo, main pancok tangannya patah. Anak-anak kita hari ini tulang-tulangnya rapuh, ginjalnya rusak, paru-parunya rusak. Diperlukan apa? Diperlukan kebijakan, bukan duit kebijakannya. Kebijakan merubah mindset orang Jawa Barat agar menjadi bangsa unggul, bangsa yang bisa bersaing dengan siapapun, tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Itu yang saya mau. Nah, ini jangan pancing. Kalau sudah seperti itu, maka konsepsi pembangunan yang terintegrasi itu nanti masuk dalam fase yang keempat. Kalau jalannya sudah pada mulus, rumah rakyat miskinnya pada bagus, aliran listriknya terkoneksi, airnya terintegrasi dengan baik, listriknya sudah semuanya caang seluruh Jawa Barat, kemudian birokratnya sejahtera, rakyatnya sejahtera, maka kita berpikir tentang investasi. Uang jangan dihabis-habiskan, kita kelola. Dengerin guys. PDM yang jujur, yang benar, yang adil, operasional yang terlalu gede, nanti lahir dividennya nanti membesar, jadi pendapatan daerah, lahir dividen membesar, pendapatan daerah, tumbuhkan BPR yang profesional di daerah, dia berputar. Hari ini bisa jadi bunganya mahal karena bebannya tinggi, tapi suatu saat kita akan menikmati bahwa beban bunganya rendah, bisa dinikmati oleh masyarakat karena banknya untung, BPR-nya untung, dia mengukurkan secara otonom uang yang beredar di Jawa Barat, muter di Jawa Barat, 120 triliun uang beredar di Jawa Barat. Menurut saya adalah stimulus besar untuk membangun rasa keadilan. Dan seluruh cita-cita besar ini hanya akan bisa diwujudkan dengan pikiran, tindakan, dan kebersamaan. Seluruh kebersamaannya saya mohon maaf kepada Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, para Ketua Fraksi, para Ketua Komisi, para anggota, apabila
apabila tindakan-tindakan saya dianggap tidak mengikuti orkestrasi yang sudah ada. Karena saya memandang memang musik orkestranya belum ada dan judul lagunya belum ada. Maka saya dalam 2 bulan ini, tindakan yang saya lakukan itu bukan tindakan APBD. Tindakannya adalah tindakan-tindakan menyelesaikan seluruh problem publik tanpa menguras APBD. Kalau saya jujur Pak, saya tanya saya gitu, angka 6 miliar untuk pembangun pendidikan berkarakter saya baru tahu kemarin. Saya sendiri tidak tahu. Karena itu angka yang tidak signifikan. Saya kan tidak mungkin baca satu-satu. Dan bagi saya, angka 6 miliar untuk menyelesaikan anak tawuran, untuk menyelesaikan anak yang korban Mobile Legends, korban Mobile Legends itu ada yang bisa jadi juara, ada yang kemudian jadi sengsara. Itu pajak tempat tidurnya. Mohon maaf, saya sebut di hari ini. Kenakalan anak kita yang masuk barak, penyakitnya bukan lagi mabuk, bukan lagi luka karena tawuran, tapi sepilis penyakitnya. Wow, udah saya sampaikan. Pertanyaannya adalah menghadapi anak seperti itu, silakan yang sanggup menangani. Bagi mereka yang berbicara, saya tantang pada Anda semua, yuk selesaikan. Kalau ada 1.500 anak Jawa Barat tidak lulus, kita bagi. Pemda provinsi 1.500 saya bagi. Sok cicing di mana urus pengarangnya. Tidak akan sanggup. Semuanya berakhir kajian. Orang pintar banyak di Jakarta, tokoh pakar di Jakarta. Tadi penting di Jakarta tak lupa. Tidak bisa mereka menyelesaikan yang ada di Jakarta lagi, apalagi Indonesia. Kalau punya komitmen dan konsistensi untuk menjaga anak, dan kalau ngomong perlindungan anak Pak, lindungi anak Indonesia dari geng motor, lindungi anak Indonesia dari game online, lindungi anak Indonesia dari eksimer, dari obat-obatan yang diberi, lindungi anak Indonesia dari kekerasan dalam hidupnya, lindungi mereka, buat aturan, buat kebijakan, lakukan tindakan yang nyata dan terukur, bukan hanya bicara. Negeri ini tidak akan hanya selesai dengan kata-kata. Nah, untuk itu ini yang menjadi orientasi, sehingga mari kita bersama-sama wujudkan seluruh mimpi dengan baik, dengan tahapan pembangunan yang terencana dan terkelola. Dan seluruh rangkaian yang ada kalimat yang tadi terangkai, jujur saja, saya tidak pakai konsultan, saya tidak pakai orang-orang yang pinternya tinggi-tinggi, saya lebih banyak menggunakan kata hati saya yang saya dapat lewat pengembaraan dan pertempatan melalui keliling Jawa Barat tidak pernah itu. Saya sudah keliling di 2.500 desa di Jawa Barat. Saya sudah tahu karakter setiap daerah, dan kemudian air mata saya terureh. Kenapa? Ternyata ucapan dan bahasa disampaikan dengan orang yang memiliki ketulusan hati itu bisa meruntuhkan jiwa, dan itu tercermin dengan tubuh yang disampaikan oleh seorang gadis cilik dari Cikubur Kuningan yang dia bercerita tentang ingin gunung Ciremainya terjaga, ingin mata airnya, ingin eksploitasi pariwisata tidak menghancurkan sendi-sendi moralitas dan saya ingin agama itu adalah nilai-nilai yang terwujud dalam tata nilai moralitas hidup yang baik, tata nilai bangunan yang indah, tata nilai air yang mengalir, tata nilai gunung yang rentul, tata nilai sawah yang ampar. Saya ingin agama itu lahir dalam sebuah bentuk peradaban yang bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan saya membangun simbol-simbol itu dalam setiap ekskursi dinan yang saya menyebutnya kantor gubernur wilayah, saya menyebutnya Jaya Dewata, dan menimbulkan otokritik. Saya kadang aneh sama rakyat Indonesia. Ketika gedungnya diurus, dikasih lampu, maka orang ribut mengkritik. Ketika gedungnya Cirebon. gelap, tidak terurus, berpuluh-puluh tahun tidak ada satupun orang yang berkomentar. Ternyata orang Indonesia itu senang mengkritik orang yang bekerja dan senang yang dia membiarkan orang yang tidak bekerja. Pengen jadi gubernur nyaman, gampang, sah, nikmat. Anggaran 29 triliun, kunaon kudu pasien segala, capek-capek, cukup kompromi dengan teman-teman DPR, cukup kompromi dengan teman-teman yang di lingkungan Pemda Jabar. Sudahlah kita bagi habis anggaran, kita jalan-jalan bareng, kita nyanyi bersama-sama, di sini senang, di sana senang. Saya tidak ada yang
Tetapi saya 5 tahun meracuni dan saya takut saya itu durhaka pada leluhur saya yang menitipkan saya untuk mengurus tempat itu. Kemudian siapa sih guru saya? Guru saya itu ada 2 di sini. Satu, dia Pitaloka yang meninggal ketika dia lebih memilih bunuh diri daripada dianggap sebagai sesembahan. Dari silakan berdiri. Sempat mencalonkan diri jadi gubernur, hampir menang kalau sebulan lagi. Tetapi ide dan gagasannya saya menggunakannya dan menjadi tindakan hari ini. Dan perempuan Sunda Jangan lupa itu subscribe ya lebih guys. baik mati berkalang tangan daripada hidup menjadi persembahan sebagai penaklukan kekuasaan. Edan di poin daripada kita beri skincare meningkat korban diri jenerakan harus segera dikenal. Kenyataan. Yang kedua ada Prabu yang turunan Galuh, namanya juga Macan, ya kan? Kang Dede Macan. Ini turunan Galuh, saya tahu. Nah, sempat mencalonkan Ya, jadi mari gubernur lagi. juga, ternyata oleh Allah Kebetulan. tokohkan Kang Dede, kewe Kang Dede menjadi gubernur. Di antara anggota DPR selain yang lain, dia yang selalu memberikan supporting pada saya dan bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua kasepuhan yang Sumedang Larang, kemudian kasepuhan yang di Cirebon, baik Kasultanan maupun kasepuhan, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ucapan saya tidak berkenan. Secara genetik memang saya bukan turunan dari Sri Baduga Kanjeng Prabu Jayadewata, tetapi secara ideologis saya adalah pengikut utama dan sudah melewati masa-masa sulit ketika menjadi wakil bupati dan bupati Purwakarta. Bapak Alas Amar, Thank you Dianti. berikanlah pada kami ruang untuk membangun peradaban Sunda dengan baik. Dengan saya mohon, mudah-mudahan Kasultanan, Kasepuhan, Kanoman yang ada di sini bisa menjadi tetengger atau ciri dari sebuah peradaban yang tersisa. Terakhir, saya itu suka gatel kalau lihat jalan kanan kiri tidak terurus, lampunya tidak tertata. Mohon maaf Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Cirebon dan Bupati Cirebon, jalan dari gerbang tol sampai areal sini biarkan itu menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Biar kami yang menata trotoarnya, biar kami yang menyiapkan tukang sapunya, biar kami yang memasang lampu-lampunya, karena kami ingin menghadirkan leluhur kami untuk kami. Itu akan saya lakukan nanti di Cirebon, di Bogor juga begitu. Saya akan melakukan di Garut juga begitu, karena ini tetangga. Anda boleh mengatakan leluhur itu sudah tidak ada. Bagi saya, leluhur itu ada. Dia akan selalu datang ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh anak cucu. Dan dia akan pergi manakala tempatnya tidak diurus dengan cucu. Ajarannya dari siapa? Dari NU. NU ngajarin apa? Ngajarin sholawatan. Sholawatan itu kemudian ngajarin marhabaan. Ngajarin apa lagi? Awasulan. Apa itu seluruh ajaran itu? Ajaran itu mengajarkan bahwa Nabi itu ada di hadapan kita. Nabi dan para sahabat itu ada. Saya menganut paham itu dan saya mengatakan leluhur Sunda ada di sini dan melihat kita semua menyemarakan tanah air yang jadi kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf nanti jajaran TNI, Polri, darat, laut, udara akan terlibat dalam pembangunan di Jawa Barat. Nanti yang angkatan laut agar jaga bibir pantai tetap senantiasa bersih, jaga muara sungai agar tetap bersih. Udara, angkatan udaranya juga jaga agar tidak terlalu banyak tiang-tiang mercusuar yang itu mengganggu konektivitas udara. Memantau penambangan liar, memantau area-area pegunungan itu penting. Pada udara, angkatan darat ikut menata, kepolisian ikut menata semuanya. Saya yakin itu kan cermin dari cerita wayang namanya cerita dari Amartapura, di mana di situ Gatot Kaca angkatan udara, Antarja angkatan darat, kemudian Jakartawan angkatan laut, dan kemudian juga ada satu sakti yang bernama anaknya Abimanyu itu angkatan daratnya. Ini semuanya cerminan. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan kebahagiaan, pertemuan harapan. Sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman
prosedur dan saya juga ngerti, saya juga pernah jadi anggota DPRD. Saya berulang-ulang berkata, saya kira mangena tunjangan 50 juta, 70 juta teh ku pamajikan anak unggul beda jeung dewa, tunjangan anak seueur di bawah jaga. Ya, kemudian mengharapkan dari perjalanan dinas Pak tinggal 400.000 Pak. Sedangkan konstituen tiap hari datang, anu mau, anu kawinan, mereka ketemu dewan pemajikan anak hiji nu dua lebih banget. Sehat selalu. Kan saya juga ngerti pernah jadi anggota dewan, nanggalkeun gaji mah eueuh Pak eueuh bea. Udah itu sejena, tetapi yang sejennya kita cari jalan yang halalan thayyibah. Aku tahu yang aku hafal ketikmatan dan aku hafal apa yang menjadi kegelisahan pemilu yang kemarin meninggalkan luka yang terdalam yang sampai hari ini belum bisa dikasih perban karena perbannya oleh gubernur digunting dalam permusikan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk semua para kubu, terima kasih ke depan dan nanti saja kelola dengan baik. Dibikin blok nanti mohon diarahkan kepada badan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa itu di blok. Satu RW ini selesaikan rumahnya, kemudian jalannya, sumber air bersihnya, tuntaskan. Nanti geser lagi atau dibagi. Kalau satu blok itu satu desa itu dibagi. Ini bagian provinsi, ini bagian kabupaten kota, ini adalah bagian desa. Kalau anggarannya terus pada administratif tidak akan selesai. Terakhir mungkin akan bertanya, sesungguhnya kalau Pak Ketua DPRD mengatakan perlu ada orkestrasi, saya itu tidak pernah nempelin foto saya dan wakil gubernur saya. Oh, kenapa? Karena kami itu sudah menjadi bagian dari orkestrasi, bukan pribadi. Tidak ada lagi seluruh baliho nggak ada ditulisin apa, baju pun tidak ada. Itu biasanya kalau pemimpinnya partai A, partai hijau dihijaukan tapi pemimpinnya partai burung diburungkan tapi sama ke gubernur. Partai kemudian partai apalagi kuning dikuningkan semua. Saya di provinsi Jawa Barat hari ini tidak pernah membawa warna dalam kebijakan pembangunan. Tidak ada baliho yang sudah dipasang di daerah-daerah. Bahkan saya minta yang di desa-desa pun sudahlah itu tiang-tiang balihonya dibongkarin saja. Menghambat estetika depan. Sudah era digital sekarang itu sudah punya YouTube, sudah punya TikTok, sudah punya. Udahlah kalau begitu provinsi mau sosialisasi pakai baliho 6 miliar nggak cukup. Udah, hari ini cukup dengan TikTok. Bahkan mohon maaf pada teman-teman media, saya menurunkan anggaran kerjasama dari 50 menjadi 3 miliar. Mohon maaf. Luar biasa. Mohon maaf. Kenapa? Karena ingin anggaran ini saya manfaat. Saya tahu kok dulu juga ada salah satu kelompok media yang menikmati, saya jujur aja, menikmati anggaran Diskominfo dan menikmati anggaran media. Saya tahu, kalau saya sebutkan kelompok mana. Saya tahu, dan hari ini paling kalah sama saya. Nah, saya tahu, gitu. Tapi insya Allah wartawan-wartawan yang profesional tidak akan pernah terhalang oleh kerjasama media. Karena dia akan mengikuti apa yang berkembang di ranah publik. Ternyata walaupun anggarannya cuma 3 miliar, kerjasama media nggak ada kaitan dengan media sosial saya bikin sendiri. Itu ternyata menghasilkan berita-berita yang baik, pro dan kontra, tapi menghiasi seluruh media mainstream, media media sosial di Indonesia. Jawa Barat kayaknya tiap hari ngomong ke Jawa Barat, dan Jawa Barat kebahagiaan hari ini sudah sempurna, udah masuk kabar Persib juara. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Haji Ungu, Bapak Napa Erwan. Bapak Erwan mah genetika ini jelas anak Pak Ungu. Kenal, saya terkenal Bapak saya harus mau. Mudah-mudahan dapat keberkahan di dalam kubur. Nah, ini print, begitu saya ucapkan terima kasih Pak Sekda. Jangankan budak masuk ke barat, ia tidak tahu gubernur ya, besok kan ramai di mana. Pasti ramai. Dan saya sampaikan ini menimbulkan multiplier efek ekonomi, Pak. Banyak yang posting, jadi YouTuber menang honor. Ada yang sudah tergaji sebulan 10 juta, 30 juta Pak di Bekasi. Itu orang tiap hari postingin sungai saja. Itu sebulan gajinya sekarang 30 juta. Jadi lamun yang ngabongkar sih ya tahu. Sabab naik, pernah viewer, pernah komen loba. Dan nunggu saya ngomong apa yang aneh dia nunggu itu. Nanti rame lagi. Ternyata omong
omongan-omongan saya telah melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru di masyarakat. Konten-konten kreator dan anggota DPR yang mengkritik habis, insya Allah penontonnya banyak, viewernya tinggi, persoalan dibully kata Marisiko. Insya Allah akan naik itu komennya dibanding kita sengaja memilih konten kita, memilih YouTube kita, Instagram kita, TikTok kita sengaja semangat mah hashtag mungkin balik saudara-saudara hashtag sosialisasi luka daerah naik viewer mantep Pak. Bagaimana anggota DPR ingin naik viewernya gampang Pak, ngiru imasi seserokan pasti naik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih para bupati, wali kota, para wakil bupati, wali kota. Nanti dari sisi protokoler, mohon maaf teman-teman protokoler, nanti itu kalau acara itu letter U Pak. Para bupati, wali kota itu di kanan dan di kiri. Mereka di depan itu adalah penggawa kanan, penggawa kiri, di tengahnya adalah Musbida dan seluruh jajaran tokoh. Dan jangan lupa itu nanti di sini harus berjejer lambang-lambang kebesaran bupati, wali kota, kabupaten kotanya se-Jawa Barat dalam bentuk plak ini, bendera-benderanya didesain dengan baik. Ini coba dibikin setiap kabupaten kota itu lambang kita dibuat, didesain, dijahit, kemudian dibikin tenunan yang indah, kainnya kain yang baik, dan nanti berjejer. Maka ini adalah musrembang seluruh rakyat Jawa Barat, bukan musrembang